Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akuntansi akan mempresentasikan tentang neraca lajur dan laporan keuangan. Kelompok 4 terdiri dari saya, Khairuni Samawarni, dan dua teman saya, yaitu Saidatul Azizah dan Nita Ramadhani. Mohon disimak penjelasan kami berikut ini. Terima kasih. Yang pertama yaitu neraca lajur. Neraca lajur adalah suatu format lembar kertas kerja yang berisi lajur atau kolom yang disusun secara khusus untuk membuat ringkasan ayat jurnal laporan keuangan. Neraca lajur dapat digunakan untuk memahami alur data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Dalam membuat neraca lajur, terdapat 3 poin penting yang harus kita cantumkan. Untuk yang pertama yaitu estimasi saldo yang ada sebelum membuat jurnal penyesuaian. Untuk yang kedua yaitu perkiraan isi atau informasi pada jurnal penyesuaian. Untuk yang ketiga yaitu estimasi saldo pasca jurnal penyesuaian. Manfaat neraca lajur adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, menghubungkan akun dan penyesuaian serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Menerangkan tentang format neraca lajur. Neraca lajur pada dasarnya merupakan lembar kerja yang digunakan untuk menganalisis siklus akuntansi. Selanjutnya, klasifikasi laporan posisi keuangan. Ada 6 klasifikasi. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar adalah kas dan sumber daya yang dapat digunakan selama periode tertentu. Yang kedua, aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang ketiga adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang keempat adalah liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah yang diselesaikan dalam satu siklus normal perusahaan seperti utang usaha, utang bank, dan pendapatan diterima di muka. Yang kelima adalah liabilitas jangka panjang, yaitu diselesaikan melebihi siklus normal perusahaan seperti utang obligasi. Yang keenam yaitu modal pemilik. Modal pemilik adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Terima kasih. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Format lembar kerja ini terdiri dari 5 kolom. Yang pertama, neraca saldo. Yang tidak disesuaikan, kolom ini berisi semua akun aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang digunakan dalam tahun tersebut. Jumlah kredit dan debitnya sama. Yang kedua, penyesuaian. Kolom yang berisi setiap akun yang memerlukan entry dan penyesuaian. 3. Neraca saldo adalah hasil entry pada 2 kolom sebelumnya. Total debit akan sama dengan total kredit. Keempat, laporan laba rugi. Kolom yang berisi akun pendapatan dan beban. Yang terakhir, neraca. Set kewajiban modal pemilik tercermin. Total debit akan sama dengan total entry pada kredit. Langkah penyusunan neraca lajur. 1. Memasukkan neraca saldo. 2. Memasukkan penyesuaian. 3. Membuat neraca saldo setelah penyesuaian. 4. Memindahkan angka pada saldo neraca. Dan 5. Menghitung laba dan rugi. Untuk laporan keuangan, laporan hasil operasi perusahaan yang dituangkan dalam nilai atau beban pada neraca lajur yang sudah diperhitungkan dan diakumulasikan sesuai neraca lajur. Laporan laba rugi dapat disusun dengan menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama adalah single step income statement dan yang kedua adalah multi step income statement. Single step income statement adalah bentuk laporan laba rugi yang mengurangkan total beban dengan total pendapatan tanpa memisahkan jenis atau klasifikasi pendapatan dan beban suatu perusahaan. Sedangkan multi step income statement adalah bentuk laporan laba rugi yang memisahkan jenis-jenis pendapatan dan beban perusahaan dan memiliki beberapa sesi, subsesi, dan subtotal. Selanjutnya, laporan perubahan modal pemilik. Laporan perubahan modal pemilik menyajikan perubahan yang terjadi pada modal pemilik pada suatu periode tertentu.
Sedangkan laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan, yaitu posisi aset, liabilitas, dan modal pemilik dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Selanjutnya, klasifikasi laporan posisi keuangan. Ada 6 klasifikasi. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar adalah kas dan sumber daya yang dapat digunakan selama periode tertentu. Yang kedua, aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang ketiga adalah aset tak berwujud. Aset tak berwujud digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Yang keempat adalah liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah yang diselesaikan dalam satu siklus normal perusahaan seperti utang usaha, utang bank, dan pendapatan diterima di muka. Yang kelima adalah liabilitas jangka panjang, yaitu diselesaikan melebihi siklus normal perusahaan seperti utang obligasi. Yang keenam yaitu modal pemilik. Modal pemilik adalah bagian hak pemilik dalam perusahaan yang merupakan nilai sisa dari aset suatu perusahaan setelah dikurangi dengan liabilitas. Terima kasih. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.